Satu cek. Shalom Bapak Ibu dan rekan-rekan sahabat wanita. Selamat malam. Iya, sebelum kita memulai ibadah dan perayaan HUT Komisi Wanita, saya mengundang setiap kita. Ini kan sangat jomplang ya, yang dua sisi kanan saya penuh banget, yang di sini sepi banget. Nah, jadi untuk mengisi, saya minta rekan-rekan yang ada di belakang, Bapak, Ibu, Ibu-ibu yang ada di belakang boleh isi bangku-bangku yang masih kosong. Terutama yang ada di samping kiri saya. Ya, boleh kita isi dulu sehingga yang belakang itu kosong dulu. Ayo silakan Kak Elni, Mak Iem, silakan diisi dulu bangku-bangku yang kosong. Ini akan terus berdatangan nanti sahabat wanita. Jadi mari kita kasih contoh dulu. Yang datang duluan duduk paling depan, silakan. Silakan diisi. Saya melihat masih banyak kursi kosong di depan, silakan diisi dulu. Ya. Masih ada yang kosong. Boleh maju 1, 2, 3, 4. Baris kelima saya masih kosong nih, belum ada yang tempetin. Ayo silakan maju. Ya. Ya, silakan maju. Diisi dulu bangku yang masih kosong. Karena nanti masih akan terus berdatangan ya. Jadi kita isi dulu bagian-bagian yang kosong. Terima kasih CIEN, terima kasih AI yang sudah mengisi bangku yang kosong. Ya. Ya Bapak Ibu dan rekan-rekan sahabat wanita yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan, kita bersyukur sekali ya pada malam hari ini, khususnya hari ini kita sama-sama mengadakan syukur karena penyertaan Tuhan 29 tahun kepada Komisi Wanita. Oleh sebab itu Bapak Ibu rekan-rekan yang terkasih, kita akan memulai ibadah kita dengan memohon pertolongan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin keseluruhan ibadah pada malam hari ini. Saya mengundang setiap kita untuk berdiri. Mari kita mendengarkan sapaan kasih dari Allah Bapa kepada setiap kita. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah bagi Raja kita. Bermazmurlah sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Bapak Ibu dan rekan sahabat wanita yang saya kasihi, mari kita merespons undangan kasih Allah kepada setiap kita dengan meninggikan namanya. Kita mau mengucap syukur karena Kristus adalah Raja kita. Kristus yang tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Mari rekan-rekan sahabat wanita, Bapak Ibu, kita menaikkan nyanyian ini dengan penuh pengagungan di hadapan Allah. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahtamu,
biarlah nama Allah dimuliakan atas ibadah ini. Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji, luhur tahtamu. Sembah dan puji, luhur tahtamu. Sembah dan puji, luhur tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji, luhur tahtamu. Sembah dan puji, luhur tahtamu. Sembah dan puji, luhur tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, luhur tahtamu. Sembah dan puji, luhur tahtamu. Sembah dan puji, luhur tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji, luhur tahtamu. Sembah dan puji, luhur tahtamu. Sembah dan puji, luhur tahtamu. Mari Tuhan, mari Tuhan bertahtalah di sini. Mari Tuhan bertahtalah di sini. Yesus Tuhan adalah Raja. Segala sembah dan pujian kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Segala hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi Engkau ya Tuhan. Allah yang besar, Allah yang berkuasa, Allah yang layak untuk ditinggikan, diagungkan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan saja kami boleh ada sampai hari ini. Oleh karena anugerah Tuhan saja, Engkau sudah menyertai Komisi Wanita di GKJ Sunter selama 29 tahun ini ya Tuhan. Dan pada hari ini ya Bapa, sebagai ungkapan syukur kami mau merayakan dengan penuh sukacita di dalam ibadah HUT Komisi Wanita ini ya Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan senantiasa memimpin dan menyertai Komisi Wanita semakin terus bertumbuh dewasa, setia melayani Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Berkati ya Tuhan di sepanjang ibadah HUT ini dari awal hingga akhirnya. Engkau memberkati semua sahabat-sahabat wanita yang hadir. Engkau memberkati setiap kami yang melayani Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu Pendeta David Purnomo yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau yang mengurapi dengan hikmat dan kuasa-Mu Tuhan, sehingga firman Tuhan yang ditaburkan boleh memberikan kekuatan bagi kami, terutama untuk sahabat-sahabat wanita di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya ke dalam pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, kita masih dalam keadaan berdiri. Saya mengajak kita untuk menaikkan syafaat di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa untuk semua jemaat GKJ Sunter
agar semakin dewasa di dalam iman, di dalam menghadapi setiap pergumulan di dalam keluarga, pekerjaan, usaha, studi, dan lain sebagainya. Mari kita doakan kiranya iman jemaat GKJ Sunter tetap bertumbuh dan tetap teguh di dalam Tuhan. Mari berdoa bersama. Ya Tuhan, kami memohon belas kasih dan penyertaan Tuhan untuk setiap anggota jemaat-Mu di tempat ini. Berikanlah kami iman untuk terus memandang kepada anugerah dan penyertaan, bahkan kepada Engkau saja yang telah menolong setiap kami, yang telah menciptakan kami, yang telah menebus kami, bahkan memelihara kehidupan kami dari keturunan sampai kekekalan. Kami memohon Tuhan, kiranya Engkau yang beracara dan kiranya aspek kehidupan yang Tuhan izinkan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selanjutnya mari kita berdoa untuk gereja kita, untuk GKJ Sunter. Mari kita memohon kiranya penyertaan Tuhan terus dialami bagi seluruh jemaatnya. Kita juga berdoa untuk seluruh rangkaian kegiatan, untuk seluruh pelayanan, seluruh kebutuhan operasional gereja. Kita berdoa untuk pembinaan saya murid Kristus. Kita berdoa untuk seluruh komisi yang Tuhan percayakan. Kita berdoa untuk para majelis. Kita berdoa untuk hamba Tuhan. Kita berdoa untuk tim pelayanan. Kita berdoa juga untuk seluruh aktivis. Kiranya kita tetap setia di dalam melayani Tuhan. Mari berdoa. Inilah doa kami mengucap syukur kepada Allah yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sahabat wanita, kita bersyukur hari ini 29 tahun Tuhan telah menyertai perjalanan Komisi Wanita. Kita berikan tepuk tangan dulu, kita bersyukur untuk pimpinan Tuhan, untuk perjalanan yang telah dilalui. Tentunya di dalamnya sepanjang 29 tahun ini kalau diartikan secara umum 29 tahun itu adalah angka yang matang, angka yang dewasa seperti itu ya. Tentu di dalamnya itu sudah banyak sekali hal-hal yang dilalui, air mata, sukacita, duka, kebersamaan, mungkin ada cekcok tetapi bisa bersatu kembali. Kita bersyukur Bapak, Ibu, dan rekan sekalian karena sampai detik ini Tuhan terus memakai Komisi Wanita sebagai wadah untuk bertumbuh bersama mengenal Tuhan. Amin. Oleh sebab itu kita terus memohon pertolongan Tuhan biar Komisi Wanita ini menjadi satu wadah yang saling menguatkan, memiliki pikiran seperti pikiran Kristus, juga di dalamnya kita boleh dibawa untuk bertumbuh bersama. Ada amin? Kita mau menaikkan satu nyanyian dan biarlah ini menjadi komitmen serta doa kita untuk Komisi Wanita. Ada pengertian bersama dan kita percaya berkat Tuhan tetap ada untuk selamanya. Mari saya ajak kita untuk bersuka cita sambil bertepuk tangan. Untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang tidak kuat berdiri lama, dipersilakan duduk. Bersama, ini janji yang Dia berikan, bersatu di dalamnya. Dalam Yesus ada kasih, roti hidup Dia berikan. Ini janji yang Dia berikan, bersatu di dalamnya. Mari kita angkat tangan kita. Kami memuji-Mu Tuhan, berkat dan kasih
satu dalam Roh-Mu Tuhan. Kami percaya berkat-Mu tetap untuk selamanya. Firman Tuhan mengatakan, Bapak Ibu Saudara, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kita seia sekata, jangan ada perpecahan di antara kita, tetapi sebaliknya supaya kita erat bersatu, supaya kita sehati sepikir. Biarlah lagu ini menjadi doa bagi setiap kita. Saat kita akan berkumpul bagi kasih pengertian, kita dapat merasakan kesatuan dalamnya. Bersyukurlah pada Yesus, kan berkat-Nya pada kita yang menuntun hidup kita. Oh bersyukurlah, Kami memuji-Mu Tuhan, kami memuji-Mu Tuhan. Berkat dan kasih-Mu nyata, dalam-Mu kami dapatkan hidup damai selamanya. Selama hidup kami rindu satu dalam Roh-Mu Tuhan. Kami percaya berkat-Mu tetap untuk selamanya. Bapak Ibu sahabat wanita, kami memuji. Kami memuji-Mu Tuhan, berkat dan kasih-Mu nyata, dalam-Mu kami dapatkan hidup damai selamanya. Selama hidup kami rindu satu dalam Roh-Mu Tuhan. Kami percaya berkat-Mu tetap untuk selamanya. Kami memuji-Mu Tuhan, Kami memuji-Mu Tuhan, berkat dan kasih-Mu nyata, dalam-Mu kami dapatkan hidup damai selamanya. Selama hidup kami rindu satu dalam Roh-Mu Tuhan. Kami percaya berkat-Mu tetap untuk selamanya. kami percaya, berkat-Mu tetap untuk selamanya. kami percaya, berkat-Mu tetap untuk selamanya. terpujilah Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu dan rekan wanita sekalian. Sebagai respon syukur kita di hadapan Tuhan, mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 5 ayat 5 sampai 8. Kita akan membacanya secara bertanggapan. Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Silakan Bapak Ibu, rekan sekalian. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu. Bersama-sama, dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, bahwa kamu berbuah banyak dan menunjukkan kamu adalah murid-muridku. Malam hari ini kita akan menyaksikan kebaikan Tuhan yang akan dibawakan oleh Komisi Usia Indah. Mari kita berikan tepuk tangan. Dipersilakan Komisi Usia Indah menyaksikan kebaikan Tuhan.
Shalom, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, khususnya saudari-saudari kita di Komisi Wanita yang berbahagia, yang malam ini berkumpul bersama untuk merayakan hari ulang tahunnya yang ke-29. Kami ucapkan selamat berulang tahun, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Untuk turut bersukacita dalam malam ini, kami Paduan Suara Usia Indah mau mempersembahkan sebuah pujian yang berjudul We Chi Tu E Ho, Hidup bagi Kristus, dalam dua bahasa, Mandarin dan Indonesia. Kiranya pujian tersebut boleh memberkati kita semua. Mari kita dengarkan bersama. Amin.
Ya, sekali lagi kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita berikan tepuk tangan untuk Komisi Usia Indah, untuk paduan suara yang begitu indah, Hidup Bagi Kristus. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui nyanyian ini. Bapak, Ibu, dan sahabat wanita yang terkasih, saat ini kita akan bersama-sama dibentuk melalui kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta David Purnomo dengan tema Hidup Bagi Kristus. Saya mengajak kita sekalian untuk merespons firman Tuhan ini dengan menaikkan satu nyanyian bahwa kita rindu mengikuti Yesus seumur hidup kita. Siapakah yang harus aku ikuti selama hidup di dunia? Apakah yang harus aku kerjakan yang kekal tak akan binasa? Dari awal, siapakah yang harus? Siapakah yang harus aku ikuti selama hidup di dunia? Apakah yang harus aku kerjakan yang kekal tak akan binasa? Aku ikut Yesus. Aku ikut Yesus, Juru Selamatku. Aku ikut Yesus, Dialah Tuhanku. Dia memanggilku menjadi hamba-Nya, memberitakan Injil ke seluruh dunia. Bapak, Ibu, dan rekan wanita sekalian, mari kita berdiri. Kita merespons firman Tuhan ini dengan sikap hati yang tunduk di hadapan Tuhan. Siapakah yang harus aku ikuti selama hidup di dunia? Apakah yang harus aku kerjakan yang kekal tak akan binasa? Aku ikut Yesus. Aku ikut Yesus, Juru Selamatku. Aku ikut Yesus, Dialah Tuhanku. Dia memanggilku menjadi hamba-Nya, memberitakan Injil ke seluruh dunia. Aku ikut Yesus. Aku ikut Yesus, Juru Selamatku. Aku ikut Yesus, Dialah Tuhanku. Dia memanggilku menjadi hamba-Nya, memberitakan Injil ke seluruh dunia. Aku ikut Yesus. Aku ikut Yesus, Juru Selamatku. Aku ikut Yesus, Dialah Tuhanku. Dia memanggilku menjadi hamba-Nya, memberitakan Injil ke seluruh dunia. Memberitakan Injil ke seluruh dunia. Memberitakan Injil. Memberitakan Injil ke seluruh dunia. Mari kita berdoa. Kemana Engkau pergi Tuhan, kami mau ada di sana. Kami mau ikut Engkau Tuhan di dalam segala perkara kehidupan kami. Engkau Tuhan Yesus Allah yang telah jadi manusia untuk menyelamatkan. Maka biarlah kami Tuhan
juga menjadi pribadi-pribadi yang ingin membawa jiwa-jiwa kepadamu. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh bersuka cita, kami telah memuji menyembah Engkau di dalam ibadah ini Tuhan. Sekarang waktunya kami untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan berbicaralah karena kami antusias untuk boleh dibentuk semakin serupa dengan Engkau. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, amin. Sebelum duduk kasih salam kanan kirinya, bilang selamat ulang tahun, bilang gitu dulu. Karena hari ini semua umurnya 29 tahun ya. Kita cuan ini ya. Udah umur 50, 60 semuanya jadi 29 tahun. Oke, kalau sudah boleh duduk kembali. Ya, saya ucapkan selamat ulang tahun. Ya, ini semua Ripka ya, pembina dengan Pak Bobi, khususnya puji Tuhan sang Bapak Gembala kita, ya dan juga kita semua. Saya masuk ke sini agak minder tadi. Karena ibu-ibunya semuanya cantik-cantik, wajahnya cerah-cerah semuanya ya. Pakaiannya menyala, waduh luar biasa. Jadi saya diberikan tema untuk HUT ini adalah hidup bagi Kristus. Katakan bagi Kristus. Karena ada hidup yang bukan bagi Kristus. Ada hidup yang namanya bagi anak-anak. Ada yang namanya hidup bagi cucu-cucu. Ada yang namanya hidup bagi karir pekerjaan. Ada yang namanya hidup bagi yang namanya uang. Ada banyak kehidupan dan kehidupan itu ditujukan kepada siapa atau kepada apa menentukan kualitas hidup kita. Saya percaya kita semuanya hidup diarahkan bagi Kristus. Amin. Makanya wajahnya cerah semuanya. Haleluya. Ya, jadi hari ini kita akan kembali ya mengingat, memahami dan kemudian kita mau mempraktekkan apa artinya hidup bagi Kristus. Diberikan kepada saya ayatnya Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-20 sampai yang ke-22. Ya itu ada salah ketik ya. Yang betul Filipi pertama ayatnya yang ke-20 sampai yang ke-22 ya. Oke, ketemunya di sebelah kanan. Oke, akan saya bacakan buat kita. Filipi pertama ayat yang ke-20 dikatakan semacam ini. Sebab yang sangat kurindukan, katakan kurindukan. Jadi ada satu kata yang sangat kuat di sana. Sesuatu yang rindu itu apa ya? Sesuatu yang tidak belum dipegang tapi ingin untuk mendapatkan terus. Sesuatu yang sangat kurindukan. Sesuatu yang terus-menerus ingin untuk dicapai. Ya, sesuatu yang terus-menerus ingin untuk didapatkan. Sesuatu yang sangat dirindukan katanya. Saya ulangi sekali lagi. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Jadi hal pertama yang dirindukan adalah dikatakan bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh tubuhku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah cuan, ya, keuntungan ya. Ya, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, artinya bukan dapat untungnya ya, karena untungnya adalah kalau meninggal itu. Namun kalau tetap diberikan kesempatan hidup, ayat 23, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Bapak ibu-ibu semua, ya termasuk bapak-bapak deh ya, bapak ibu deh ya, oke bapak ibu deh ya, bapak ibu. Ya hari itu Paulus ada di dalam penjara. Ketika ia ada di dalam penjara, ia kemudian menuliskan akan surat Filipi itu. Dan di dalam surat Filipi itu dia katakan, saya ulangi di bagian ini, yang sangat kurindukan, menggunakan bahasa Yunani apokaradokia, artinya itu orang yang sedang lehernya dijulurkan. Karena dia betul-betul ingin berhasrat untuk mendapatkan apa yang dinantikan itu.
Ya macam kalau kita mau dengar gosip dari temen aja. Ya, kamu tahu enggak? Ya, ada ceritanya si A gitu ya, begitu langsung kata, kamu tahu ceritanya si A, langsung apa yang kita lakukan? Matanya berbinar-binar dikit, lalu kemudian apa tuh? Biasanya lehernya ikut maju ke depan. Apa gitu ya. Sesuatu yang kita harapkan, cerita apa ini? Ya informasi apa ini? Ya kira-kira semacam itu. Hari itu Paulus dikatakan ya sangat berhasrat. Ya betul-betul merindukan sesuatu. Yang dikatakan saudara-saudara kerinduannya bukan dengarkan gosip tentang orang lain saudara-saudara. Dia merindukan dan dia mengharapkan bagaimana ia bisa hidup bagi Kristus. Hidup menyenangkan Tuhan. Hidup ditujukan buat Kristus. Saudara-saudara, Kristus itu datang dari sorga ke dunia. Hidupnya diberikan buat kita. Yang ada dalam pikiran Yesus sejak dia dilahirkan adalah saya siap menderita, berikan hidup saya, berikan sampai mati untuk manusia. Dan hari itu Paulus menyadari apa yang telah dikerjakan oleh Kristus bagi dirinya. Dan dia ingin membalas dengan cara yang sama. Kalau saya hidup, hidup saya adalah Kristus. Sampai saya mati, saya tetap ingin mati di dalam Kristus bagi Kristus. Jadi Bapak Ibu, ya kita hari ini akan mendapatkan beberapa hal berkenaan dengan hidup bagi Kristus, apa artinya. Yang pertama, hidup bagi Kristus berarti Kristus adalah pusat hidup kita. Kristus adalah bagian yang paling sentral, paling penting di dalam kehidupan kita. Karena Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau Anda dalam keadaan susah, saya mau tanya, yang ada dalam pikiran Anda apa? Mau lepas dari susah, betul apa enggak? Kalau kita doanya apa? Supaya urusan cepat beres, cepat selesai. Betul kan ya? Karena pusat hidup kita ini kebanyakan masih, ini otomatis lah ya, saya paham lah ya. Otomatis kita fokus kita adalah diri sendiri. Kalau diri kita nggak nyaman, maka kita berkata, Tuhan kok nggak nyaman Tuhan. Lalu kita berdoa pada Tuhan supaya dilepaskan dari persoalan. Saudara-saudara kita ini adalah orang yang pusatnya seringkali ya secara natural pada diri sendiri. Namun kadang-kadang atau kalau kita banyak bergumul dengan Tuhan, kita banyak berdoa, kita banyak bangun hubungan dengan Tuhan, baru kemudian pusat hidup kita tuh bisa bergeser. Dan mulai bergeser bahwa pusatnya hidup saya ini adalah Kristus. Paulus sudah sampai pada sebuah level di mana sekarang pusat hidupnya sudah digeser. Bukan dirinya sendiri, namun sudah digeser sehingga pusat hidupnya adalah Kristus. Makanya tidak heran ketika Paulus di dalam penjara, kedinginan mungkin, temannya sudah tidak ada lagi karena dia di penjara tidak bisa menerima banyak orang, ya mengalami penderitaan juga, mungkin makanan terbatas, geraknya terbatas, semuanya dibatasi. Tapi karena dia pusat hidupnya sudah bergeser, dia gak ada masalah dengan hidupnya. Saya ini mau menderita, gak ada masalah. Saya ini mau ada kesulitan, tidak ada masalah. Karena yang penting adalah Kristus. Baik hidup, baik mati, semuanya adalah tentang Kristus. Kalau saya hidup, namun Kristus kemudian dipermalukan, celakalah hidup saya. Percuma saya hidup baik, namun kalau nama Tuhan akhirnya dipermalukan. Saya boleh hidupnya buruk, saya boleh menderita. Namun yang penting adalah nama Tuhan yang dipermuliakan, namanya pusat hidupnya sudah bergeser. Pusat hidupnya sekarang adalah Kristus. Apa yang menjadi gairah terbesar kita? Kalau diajak kebaktian, ya komisi wanita, apakah kita melonjak dengan sukacita? Saatnya saya bersekutu dengan saudara-saudara seiman yang memuliakan Kristus sama-sama. Berarti pusat hidup kita mulai bergeser. Karena kalau pusat hidupnya belum bergeser, pusat hidup masih diri sendiri, ke kebaktian. Males capek. Capek itu bicara apa? Diri sendiri. Nanti ketemu siapa ya? Wah kalau ketemu si A, si B, teman saya baru mau datang. Kalau enggak, wah enggak menyenangkan. Enggak senang itu berarti apa? Pusat hidupnya masih diri sendiri. Orang yang pusat hidupnya adalah Kristus. Ya mulai berubah Bapak Ibu. Ya,
di dalam proses pengenalan kepada Tuhan, di dalam proses membangun hubungan intim dengan Tuhan, maka pusat hidupnya makin lama makin bergeser. Sekarang pusat hidup saya adalah Kristus. Saudara-saudara, orang yang pusat hidupnya adalah Kristus, dia akan memperjuangkan tentang Kristus dalam hidupnya. Dia akan fokus untuk melakukan apa yang diinginkan oleh Kristus di dalam hidupnya. Bapak Ibu. Ya, siapa yang jadi panitia HUT hari ini? Ya, mungkin banyak persiapan, banyak yang namanya latihan, paduan suara kita luar biasa juga ya. Ya, kenapa mereka mau melakukan semuanya? Karena mereka ingin memberikan yang terbaik buat Kristus. Ya, itulah yang namanya membawa pusat hidupnya kepada Kristus. Kristus adalah tema kehidupan daripada Paulus. Kristus adalah sumber kehidupan daripada Paulus. Kristus adalah gairah sukacita yang terbesar daripada Paulus. Nah, ini sekarang persoalannya. Kalau hidup kita pusatnya adalah misalnya uang. Uang bisa hilang apa enggak? Kalau dapat uang kita sukacita. Kalau uang hilang kita sedih. Karena pusat hidup itu menentukan. Ya, apa sukacita kita. Bagaimana ekspresi kita. Ya, kalau uang adalah pusat hidup kita, maka mati berarti apa? Kita hilang uang. Saya sudah kumpulin uang banyak-banyak. Ya mati. Ya, uang saya kemudian nanti kemana? Pikiran lagi kalau kemudian uangnya nanti hilang. Jadi apa yang menjadi pusat menentukan bagaimana kita hidup, juga menentukan memaknai kapan kita nanti kemudian mati. Paulus berkata mati itu keuntungan. Kenapa? Pusat hidupnya Kristus. Saya di dunia ya ketemu dengan Kristus masih terbatas. Waktu saya meninggal, saya berjumpa dengan Kristus muka dengan muka. Ya kan? Ya, seperti ketemu dengan kekasih hati. Maka mati adalah keuntungan. Hidup berarti adalah memberi buah. Jika hidup adalah masalah status kita, mati itu rugi. Jika hidup adalah anak cucu kita berarti perpisah. Ya, namun kalau hidup kita adalah Kristus berarti pertemuan. Kita berjumpa dengan Kristus. Bapak Ibu, saya ingin ceritakan sedikit tentang jemaat Filipi. Menurut Kisah Rasul pasal yang ke-16, jemaat Filipi, omong-omong jemaat Filipi belakangan adalah jemaat yang cukup besar. Ini adalah jemaat yang sangat perhatian kepada Paulus. Paulus di dalam penjara mereka yang kirim bantuan. Paulus dalam kesulitan mereka yang memberikan support dan dukungan kepada Paulus. Tahu nggak jemaat Filipi itu munculnya mulai dari mana? Jemaat Filipi itu didirikan mulai dari komsel wanita. Mulai dari mana? Komisi ibu-ibu ya, komisi wanita ya. Ya, jadi hari itu Paulus datang ke Filipi. Ini adalah tempat pertama di mana Paulus masuk ke Eropa. Jadi benua Eropa, ya Eropa Tenggara itu masuknya provinsi zaman dulu namanya provinsi Makedonia. Hari itu Paulus masih pelayanannya di Asia. Para rasul masih pelayanannya kebanyakan di Asia. Hari itu Paulus mendapatkan panggilan Makedonia untuk berangkat ke Filipi. Lalu hari itu dia seberang dari Asia masuk ke wilayah Eropa. Lalu di Eropa itulah kemudian dia datang ke kota Filipi. Lalu hari Sabat dia mulai menyusur sungai. Di sana dia mau cari komunitas mana yang mau terbuka dengan Injil. Lalu Paulus melihat akan ibu-ibu yang ada di sana. Hari Sabat mungkin mereka rupanya sedang mencari tentang Tuhan. Namun mereka tidak bisa masuk di dalamnya namanya tempat ibadah Yahudi yang ada di sana. Tidak dijelaskan apa yang terjadi atau mengapa mereka tidak bisa ikut terlibat di dalam ibadah. Namun kita tahu bahwa dari komisi atau dari komsel wanita atau dari komunitas wanita yang ada di pinggiran sungai Filipi itulah. Lalu kemudian Paulus memberitakan Injil. Dan itu yang dahsyat, tahu enggak? Ketika Paulus beritakan Injil kepada kaum wanita, halo ibu-ibu, ibu-ibunya dahsyat banget. Mereka langsung ajak suaminya untuk datang kepada Tuhan. Mereka langsung ajak anak-anaknya untuk apa? Untuk datang kepada Kristus. Mereka ibu-ibu yang dijamah hatinya oleh Kristus. Dan pekerjaan Tuhan dahsyat sekali. Hari itu juga ibu-ibu kemudian mulai berkobar-kobar buat Kristus. Mereka bawa keluarganya untuk kemudian datang kepada Tuhan. Salah satunya akan kita lihat nanti di bagian belakang nanti adalah yang namanya keluarga Lydia. Ya, Lydia adalah seorang daripada anggota
komunitas wanita di pinggir sungai ini. Ya, dan dijelaskan di sana, ya nanti pada ayat yang ini sampai ayat berapa nih? Ya ini sampai ayat yang ke-12, 13, nanti di ayat yang ke-14 kita akan lihat. Bagaimana Lydia kemudian bawa suaminya, bawa anak-anaknya untuk kemudian mengenal Kristus. Ya coba lihat kanan kirinya, ya bilang wanita bisa dipakai Tuhan dahsyat, bilang gitu dulu ya. Wanita dipakai Tuhan apa? Dahsyat. Benar. Ya kegerakan yang namanya gereja Tuhan, kadang-kadang pakai kaum bapak, kadang-kadang pakai kaum anak-anak pemuda. Namun juga seringkali kegerakan gereja pakai siapa? Pakai ibu-ibu. Ya katakan sama-sama pakai saya apa? Yang bapak-bapak gak usah ngomong saya, ini khusus ibu-ibu ya, khusus ibu-ibu ya. Yang namanya apa? Kegerakan dipakai melalui kaum wanita. Kota Filipi ini kemudian muncul jemaat yang cukup besar. Ya bisa support akan Paulus ketika dia pelayanan ke tempat yang lain, ketika dia ada di penjara. Gara-gara apa? Kaum ibunya yang pertama kali mengenal Kristus. Lalu diubahkan, pusat hidupnya bukan diri sendiri namun adalah Kristus. Dan dibawa seluruh anggota keluarganya untuk kenal Tuhan. Ya saya hari ini melihat ada banyak wanita, 1, 2, 3, 4, saya hitung 3.575 orang. Kalau Anda bergerak bersama-sama, ini di HUT ke-29, ya Komisi Wanita GKJ Jemaat Sunter. Ya tahun depan kalau saya misalnya datang ke sini lagi, itu umur 30, ternyata sudah penuh sampai tambah kursi-kursi semua. Berarti kita semua ada kegerakan buat Tuhan, amin. Kasih tepuk tangan dulu buat kegerakan kaum wanita. Ya ini adalah HUT kita yang akan jadi sejarah, kita mau bergerak, khususnya kaum ibu-ibu. Saya beritahu ya ibu itu pengaruhnya besar. Besar. Ya bapaknya yang setir gak apa-apa mobil. Ya ibunya mengarahkan, kita mau ke Sunter, beres itu semuanya ya. Ya habis komisi wanita nanti kita makan, wah banyak makanan di sini pula ya. Jadi ya kalau kita mau kasih pusat hidup kita kepada Kristus. Gairah terbesar kita adalah Kristus. Kita ingin perkenalkan jiwa-jiwa kepada Kristus. Yang kedua, hidup bagi Kristus. Ya, kalau yang pertama berarti Kristus adalah pusat hidup kita. Ya, kita mau untuk banyak bergumul dengan Dia, mengalami Dia dan hidup bagi Dia. Yang berikutnya adalah berarti Kristus dimuliakan dalam hidup kita. Ya, Kristus ayat yang ke-20, ya Kristus dengan nyata ya dimuliakan di dalam tubuhku ya. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku. Ya baik oleh hidupku maupun oleh, wah ini ngomongin terus hidup mati ya menunjukkan bagaimana Paulus ya hidup mati enggak masalah. Mau hidup enggak masalah, hidup bagi Kristus. Mau mati enggak masalah juga bagi Kristus. Yang penting adalah Kristus dengan nyata dimuliakan. Ngerti maksudnya dengan nyata enggak? Apa maksudnya nyata? Ya memang kelihatan langsung. Ya, begitu orang lihat wajah Anda, dia langsung lihat Kristus. Ya, pernah lihat setan atau belum? Belum. Nah, saya ajarin ya kalau caranya lihat setan ya, saya ajarin ya. Ada ilmunya, saya ajarin ya. Nanti kalau kalian marah-marah, ya marah sama suami, marah sama anak, marah sama pembantu, sampai betul-betul marah. Ya langsung kemudian ambil cermin lihat. Nah namanya itu sedang kesetanan apa? Kesetanan itu artinya apa? Mirip setan. Marahnya mirip apa? Mirip setan. Nah itu namanya kesetanan. Jadi gimana caranya lihat setan? Kalau marah ya, waktu marah-marah lihat cermin. Iya bener, setan ternyata kayak gini ya. Namanya dengan nyata. Ya, tapi yang dengan nyata bukan Kristus nih ya, setan dengan nyata ya muncul di dalam wajah kita itu. Ya, tahunya namanya Kristus dengan nyata dimunculkan dalam hidup kita. Waktu kita senyum, waktu kita memberikan kebaikan pada orang, waktu kita menderita namun kita bahagia karena lakukan yang terbaik buat Tuhan. Itu namanya adalah wajah kita seperti Kristus.
Ya, sekarang coba lihat kanan kirinya dulu, kasih senyumnya paling bagus ya. Katakan yang model gini yang macam Kristus, yang seperti Kristus. Ya, wah beberapa belum seperti Kristus ditusuk apa pinggangnya. Seperti Kristus atuh gitu ya, biar lebih apa cerah ya. Bapak Ibu, tubuh kita ini adalah instrumen kemuliaan Tuhan. Ya, gimana caranya Tuhan dipermuliakan? Harus ada yang terlihat. Harus ada alat peraganya. Ya, pemazmur berkata, langit menceritakan kemuliaan Allah. Berarti waktu lihat langit, ini adalah alat peraga untuk kemuliaan Allah. Ya, lalu kemudian Paulus berkata, jangan cuma langit yang menceritakan kemuliaan Allah. Kita yang sudah ditebus Allah, seharusnya kita yang lebih nyata untuk boleh menunjukkan kemuliaan Allah. Ya dulu ada lagu bagus ya, kulihat di wajahmu gitu kan ya, kemuliaan Raja. Ya, jadi kita ingin kalau orang lihat kita, dia lihat kemuliaan Allah, kemuliaan Kristus, kemuliaan Raja. Setiap waktu. Itulah yang dikatakan oleh Paulus. Ya, kita adalah instrumen, kita adalah alat peraga supaya kelihatan dengan nyata kemuliaan Allah itu. Ya, ibu-ibu adalah orang yang pegang kunci untuk yang namanya keluarga kita bertumbuh secara rohani. Ya bapaknya juga, bapak penting juga, dia akan imam kan ya dalam rumah tangga ya. Namun seringkali ibu yang bawa suasana. Apakah di rumah itu muncul yang namanya hadirat Allah? Ya, kalau lihat keluarga, ya ada damai, banyak yang sukacita senyum, ya biasanya ibunya yang bawa suasana itu. Ya bapaknya jarang-jarang ya pagi-pagi pergi gitu kan ya pulang-pulang tinggal kesel-keselnya aja kan ya, ibunya bawa suasana. Jadi bagaimana Tuhan dimuliakan? Seringkali ibu-ibu ambil peran penting. Paulus berkata, saya ingin supaya Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam kehidupan. Ya, ini saya bikin gambar ya, seorang ibu yang habis masak-masak gitu kan ya, untuk keluarganya. Ya, dia ternyata sambil masak sambil bawa hadirat Tuhan, sambil berdoa. Ya, pantesan masakannya enak semua. Iya, ya kalau masak sambil memuji-muji Tuhan, masakannya jadi enak semua itu. Tempenya ikut menari-menari waktu digoreng itu ya. Nah coba sambil marah-marah ya, itu namanya nasi goreng tiba-tiba tambah bumbu. Bumbunya bumbu omelannya kita. Ya tiba-tiba jadi rasanya aneh sekali itu ya. Ya garamnya kebanyakan lah karena sambil emosi. Waduh gak nyaman sekali. Ya waktu melakukan setiap aktivitas sehari-hari. Bawa Tuhan. Yang mengerti persoalan anak-anak, mantu, cucu, biasanya adalah kita sebagai ibu-ibu. Ya bapaknya taunya beres aja, kita yang tahu. Waktu kita mendampingi anak kita, dampingin mantu kita, dampingin anak pekerjaan daripada anak kita yang sudah gede misalnya, ya bawa Kristus. Jangan jadi kita jadi gini ya, tadi kita bisa datang sebagai mertua, kita bisa datang sebagai mamah. Namun Anda bisa datang sebagai apa? Yang membawa Kristus di dalam rumah Anda. Ya ini saya punya gambar ini ya. Ya di dalam segala situasi. Mungkin kita dalam pergumulan sekalipun. Ya tetap bawa Kristus di dalam rumah tangga. Ya kata supaya Kristus dimuliakan. Itu artinya Kristus menjadi besar. Kadang-kadang ini dalam rumah tangga ya atau dalam kehidupan ya. Masalahnya besar, Kristusnya kelihatan kecil. Ngerti maksudnya? Ketika Anda ingin melakukan sesuatu, wah saya punya harapan, harapannya kelihatan besar, Kristusnya kelihatan kecil. Ketika Anda ngobrol sama orang, diskusi, bicara, ya main sama anak-anak mantu kita, ya yang namanya ego kita kelihatan besar, Kristusnya kelihatan kecil. Namanya tidak memuliakan Tuhan. Ketika Paulus berkata supaya Kristus nyata, ya tadi kalimatnya kebatan itu. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku. Itu berarti ketika
ketemu dengan orang, Kristus yang besar, dirinya yang kecil. Ketika dia punya cita-cita dan harapan, dia enggak bikin cita-cita yang besar. Sehingga Kristus jadi tidak terlihat. Dia justru ingin tunjukkan Kristus yang besar dalam cita-citanya. Cita-citanya sendiri boleh kecil, namun Kristus yang besar. Ya, kok dia mau marah? Orang Kristen boleh marah apa enggak? Marah-marah enggak boleh ya, marah yang benar boleh. Ya, iya dong. Ya, waktu marah yang benar gimana? Kristus yang besar. Ya, jadi bukan kesetanan, ya kekristusan namanya. Ya, sambil marah, sambil mereka lihat Kristus, namanya nggak bisa. Ya, kita bicara dengan mantap, jelas, tegas, ya, tapi nggak usah pakai mata melotot segala. Ya, cukup dengan kata-katanya yang berwibawa, ya, elegan. Ya, saya yakin anak cucu kita bisa kaget, ya setelah ikut HUT ke-29 Komisi Wanita, cara marahnya jadi beda katanya. Karena apa? Dulu sampai gebrak-gebrak meja tuh, digebrak meja gak ada gunanya. Ya dilempar sapu gak ada gunanya orang sekarang. Sambil senyum beritahukan yang benar. Yang masuk ke kepala, otoritas Tuhan bekerja. Ya kalimatnya pendek namun masuk ke hati. Udah beres. Yang penting kan masuk hati, betul enggak? Teriak-teriak kalau enggak masuk hati, percuma. Ngomongnya pendek, mantap, jelas alasannya, langsung plus masuk hati. Ya berubah dia, amin. Nah berdoa, kalau ibu-ibu semuanya dekat sama Tuhan, Kristus jadi pusat. Ya bicara sama suami langsung, iya betul juga. Bicara sama mantu, sama anak langsung, mantu, wah hebat, idenya brilian. Enggak usah pakai marah-marah, karena apa? Ini, megaluntesetai, membuat Kristus jadi besar. Ya kitanya kecil. Ya Kristus yang besar. Ya ketika ada pergumulan persoalan Kristus yang besar. Ya bukan kita yang besar. Itu yang terjadi pada Lydia, tadi saya sempat singgung sedikit ya. Hari itu Lydia ketika berjumpa dengan Paulus ya di dalam di pinggir sungai tadi, ya kan? Lalu kemudian Lydia undang Paulus ya. Saya bacakan ya, seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Ya sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya. Tuh saya bilang dari seorang wanita, si Lydia ini, si istri, si ibu, diajak suaminya, diajak anak-anaknya, bersama-sama dengan seisi rumahnya. Ia mengajak kami katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Hatinya langsung terbuka pada Tuhan. Dia ingin Tuhan dibesarkan di kotanya. Kalau Paulus habis nyisir sungai lalu kemudian balik lagi, wah Filipi enggak ada pertobatan besar. Dia katakan saya ingin Tuhan dimuliakan di kota saya. Ya sudah pakai rumah kami jadi pos PI-nya kamu. Ya untuk kemudian kabarkan Injil. Hari itu dalam beberapa hari kemudian setelah itu, Anda tahu enggak? Ya Paulus punya masalah didemo oleh warga Filipi, betul? Lalu kemudian sampai dimasukkan ke penjara. Ingat kisah itu? Yang kemudian penjaranya goncang malam-malam karena Paulus dan Silas memuji Tuhan, ingat? Jadi ini tindakan yang berbahaya. Tapi buat Lydia dan seluruh seisi rumahnya, hidup kami enggak terlalu penting. Kristus lebih penting. Biar Kristus dimuliakan melalui rumah kami untuk menjangkau banyak jiwa. Lydia membuka hatinya, lalu dia membuka rumahnya untuk kemudian dipakai membesarkan Tuhan. Terakhir, ya, apa artinya hidup bagi Kristus? Yang pertama, Kristus adalah pusat hidup kita. Jangan ego, namun Kristuslah pusat, digeser itu pusatnya. Yang kedua namanya adalah dia dimuliakan, dibuat besar. Kita yang kecil. Ya, masalah kita kecil. Ya, hidup matinya kita kecil. Yang penting Kristus yang besar. Terakhir adalah berbuah bagi Kristus. Katakan sama-sama berbuah. Berbuah ya. Tetapi jika aku harus hidup, kata Paulus, di dunia ini.
Ya, itu berarti bagiku bekerja, memberi berbuah. Anda bisa berbuah secara pribadi. Berbuah secara pribadi itu Anda mulai menjadi berkat bagi orang-orang di sekelilingnya. Saya mau tanya, kalau ibu-ibu pulang dari komisi wanita ke rumah, anak mantu seneng atau sebel? Oh senang, berarti berbuah. Puji Tuhan ya. Ya, kalau ibu-ibu pulang dari komisi wanita ketemu dengan suami. Suami senang atau sebel? Puji Tuhan, saya percaya ibu-ibu ya. Ya, namanya kita berbuah. Namun kalau ketemu dengan ke orang di keluarga mereka jadi sebel, kok pulang sih? Udah sana, ya pulangnya pagi aja sekalian. Berarti apa itu? Hidup kita nggak berbuah. Ya, hidup kita justru mengambil damainya orang. Hidup kita justru mengambil sukacitanya keluarga kita. Ya anak pulang sekolah sudah bahagia, begitu masuk rumah jadi marah-marah, kesel-kesel. Hidup kita berarti nggak berbuah. Hidup yang berbuah cirinya gampang. Ya ketika ketemu orang jadi apa? Jadi antusias, senang, jadi bahagia. Ya namanya berbuah. Bisa secara pribadi. Ya saya punya jemaat ya yang dulu ya waktu saya melayani menggembalakan ya. Ada satu ibu-ibu. Dia suka jadi berkatnya dari agama lain, Buddhis, lalu kemudian dia kenal Tuhan. Setelah dia kenal Tuhan, Tuhan gerakkan dia untuk jadi berkat dengan cara apa? Kunjungin orang-orang di rumah sakit. Walaupun orang yang nggak dikenal. Nah kok saya ketemu dengan dia, setiap kali ketemu ada cerita yang baru. Ya saya masih ingat tuh karena agak seru tuh. Dia suka baca pos kota ya atau apa namanya tuh. Koran yang banyak kriminalnya itu loh. Iya pos kota kan ya. Nah, hari itu dia lihat seorang sopir Gojek, ya Gojek atau Grab nggak tahu lah. Pokoknya dia kemudian ditodong orang, lalu kemudian sampai dia jatuh ya, ditarik, lalu kemudian sakit semuanya dan motornya hilang. Ya, lalu dia cari rumah sakitnya mana. Lalu dia datengin rumah sakitnya, izin sama susternya untuk tengok. Ya, padahal kenal juga enggak. Nama cuma inisial dari koran. Ya begitu datang, ya ngobrol sama dia. Ini Gojek belum ada yang kunjungi. Ya keluarganya nggak tahu ada di mana, nggak di Jakarta. Ya justru dikunjungi oleh seorang ibu-ibu yang tidak dikenal. Ya boleh bawa buah, ya nggak bawa apa juga nggak penting. Nggak apa-apa, yang penting bawa Kristus. Bawa apa? Bawa Kristus. Dia nggak cerita tentangnya, kamu harus terima Yesus. Belum. Dia cuma bawa perhatian. Ya setelah saya ngobrol-ngobrol ya dia rasa kok ada orang perhatiin ya kemudian didoakan sebentar. Habis itu pulang. Udah besok cari orang lain lagi. Ya ini ibu-ibu ini ya orang nggak kenal bisa kunjungin. Ya Anda punya jemaat di sini kalau masuk rumah sakit siapa yang kunjungin? Oh tim pembesukan. Ya yang kalian yang kita semuanya kenal apa enggak? Kenal. Jadi kalau ada yang sakit gimana? Didoakan di rumah, bagus ya. Namun lebih penting lebih bagus lagi kalau datengin juga. Ya, untuk kemudian dilawat. Namanya adalah berbuah tidak disuruh. Spontan dari hati. Ya, spontan secara pribadi. Anda punya kesempatan untuk menjadi berkat berbuah. Ya, kalau Anda nggak pakai, hidup Anda berlalu sia-sia. Orang gak ingat Anda lagi nanti. Tapi kalau Anda banyak lakukan yang namanya membagi berkat secara pribadi, yang spontan nih, bukannya di rame-rame ini. Itu justru menunjukkan bahwa Anda punya perhatian dan Anda akan dilihat orang, ini ada Kristus. Kita juga bisa berbuah secara rame-rame. Ya, berbuah secara apa? Secara rame-rame bersama-sama. Ya, saya punya gambar yang lainnya. Ya, ibu-ibu datang ke ini mungkin ya, panti jompo mungkin gitu ya. Atau pelawatan di rumah jemaat yang lansia yang mungkin sudah nggak bisa pergi kemana-mana. Nah yang ini namanya tim pelawatan, ya tim perkunjungan ya. Boleh ya rame-rame, kita belajarnya rame-rame, nanti kemudian pelayanannya pribadi. Namun jangan ada satu pun di antara kita yang tidak berbuah. Ya Yesus bicara sangat tegas, ranting kalau tidak berbuah dipotong itu. Jadi harus kita berbuah. Kalau kita hidup bagi Kristus,
Seperti Kristus sudah hidup buat kita, hidup dan mati buat kita dalam karya salibnya, maka kita pun harus hidup bagi Kristus. Ya, cirinya adalah berbuah. Kalau bisa sendirian, sendirian. Ya, kalau mau rame-rame, rame-rame. Yang penting tidak boleh tidak berbuah. Ya, katakan sama-sama, saya mau berbuah. Jangan tunggu. Ya, jangan tunggu. Ya, hari ini ya di HUT ke-29 ini kita Komisi Wanita mau rame-rame berbuah buat Tuhan. Amin. Boleh tolong pemusik, kita mau rame-rame untuk boleh memuliakan Tuhan. Amin. Dibuat Tuhan itu besar dalam hidup kita. Kita mau bawa Kristus dan jadi pusat hidup kita. Ya, katakan pusat hidup saya. Dimuliakan dalam hidup saya. Berbuah melalui hidup saya. Mari kita tundukkan kepala, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berdoa. Sembah dan puji penuhi mari sembah muliakan Dia. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah, muliakan Dia. Sembah Dia, puji Dia. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kami ingin Engkau dimuliakan di dalam hidup kami Tuhan. Kami ingin meletakkan Engkau menjadi pusat hidup kami. Kami mau menyembah, muji dan meletakkan tahta Kristus di dalam hati kami Tuhan. Kami ingin berbuah buat Kristus untuk boleh orang-orang bahwa mendapatkan berkat. Seperti Kristus hadir di tengah-tengah dunia dan mendatangkan berkat. Biarlah melalui hidup kami juga boleh mendatangkan berkat. Buat sekeliling kami, buat sesama kami. Terima kasih Tuhan. Melalui wadah Komisi Wanita ini kami menjadi berkat Tuhan Yesus. Di dalam keluarga, di dalam masyarakat. Terima kasih Tuhan. Katakan sama-sama, Yesus kami puja, amin. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Mari kita bangkit bersama-sama, katakan sembah puji penuhi Mari belajar letakkan Yesus menjadi pusat hidup kita. Puji penuhi mari kita muliakan, jadikan Dia besar, dan puji penuhi tamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji. Biar sembah puji penuhi tahta-Mu Tuhan, penuhi tahta-Mu. Sembah puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Engkau Raja dalam hidup kami Tuhan. Engkau patut dipuji dan dipermuliakan melalui kehidupan kami Tuhan. Hari ini di dalam HUT Komisi Wanita di tempat ini Tuhan, biarkan kami belajar lagi dan lagi untuk menggeser pusat hidup kami. Bukan diri sendiri namun Engkau Kristus adanya.
Biar kami ingin untuk memuliakan, membuat Engkau besar di tengah-tengah kehidupan kami. Karena yang terpenting bukan hidup kami, bukan keinginan dan ambisi kami, namun melainkan Engkau sajalah. Dan biarkan melalui hidup kami Tuhan Yesus, kami boleh menjadi saluran berkat kepada orang-orang di sekeliling kami. Diberkati setiap kami, dan melalui hidup kami, sembah dan puji boleh dihaturkan ke tahta-Mu yang kudus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Katakan sama-sama, amin. Silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali. Terima kasih untuk Bapak Pendeta David Purnomo yang telah memberikan kebenaran firman Tuhan kepada setiap kita di tempat ini. Kita semua diberkati, amin. Kiranya kita juga terus dibawa untuk memiliki pengenalan yang lebih, untuk mengenal Tuhan kita dan kerinduan kita untuk hidup bagi Kristus. Saat ini Bapak Ibu dan sahabat wanita sekalian, kita akan bersama-sama mendengarkan kesaksian ungkapan syukur dari Komisi Wanita kepada Tuhan yang telah menyertai sepanjang 29 tahun perjalanan. Kita berikan tepuk tangan untuk Komisi Wanita, dipersilakan.
Terpujilah Tuhan, Dia nyata di dalam hidupku. Ya, silakan duduk. Kiranya di dalam perjalanan ke depan, Komisi Wanita semakin menyatakan Kristus dalam proses pengenalan, dan kiranya di dalam hidup komunitas semua bergeser kepada pengenalan akan Kristus. Seperti firman yang tadi telah disampaikan, Kristus adalah tema besar di dalam hidup. Kristus adalah tema besar di dalam komunitas Komisi Wanita. Amin. Amin. Saat ini kita akan menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Dipersilakan petugas untuk mengambil bagiannya. Kita akan memberikan dengan sukacita, dan biarlah melalui nyanyian ini kita dibawa untuk mengenal Tuhan. Dalam perjalanan ke depan di dalam Komisi Wanita, di dalam hidup kita, biarlah kita dibawa untuk semakin mengenal Kristus. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapkan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, oh di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Bapak Ibu sahabat wanita sekalian, saya undang kita untuk berdiri. Hari yang terindah, Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapkan, kasih-Nya kini jadi kuatku. di hatiku, Di hatiku ada cintanya, oh di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada cintanya, oh di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku. jemaat Tuhan katakan di hatiku. Di hatiku ada cintanya, oh di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di
bertumbuh dalam imanku, bertumbuh dalam imanku, bertumbuh dalam imanku padanya. Amin, terpujilah Tuhan. Ibu Akian akan memimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kembali kepadamu ya Tuhan malam hari ini. Kami mengucap syukur atas semua kasih kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Atas segala kecukupan yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Atas segala sesuatu yang bisa kami nikmati di dalam hidup kami sampai saat ini. Kami tahu itu semua adalah pemberian-Mu. Terima kasih untuk semuanya ya Tuhan. Tidak habis-habisnya kami mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan saat ini kami mengembalikan dari sebagian berkat yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kami. Pakai uang ini boleh dikelola dengan baik untuk pekerjaan-Mu khususnya di Komisi Wanita. Terima kasih untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan sahabat wanita sekalian. Kita akan bersama-sama mengucap syukur untuk pimpinan Tuhan. Untuk Komisi Wanita dipersilakan dan kasih Ibu Ripka memimpin kita di dalam syukur HUT Komisi Wanita. Shalom sahabat wanita. Wah, belum semuanya nih suaranya. Shalom. Puji Tuhan. Selamat ulang tahun Komisi Wanita ke-29. Tepuk tangan untuk Komisi Wanita. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan bagi Komisi Wanita. Oleh karena kemurahannya, oleh karena anugerahnya saja, kita bisa merayakan kembali HUT Komisi Wanita yang saat ini, tahun ini berusia 29 tahun. Berarti waktu berdirinya Komisi Wanita tahun 1997. Ya. Adakah di sini yang sudah mengikuti selama 29 tahun? 29 tahun AI ada yang ikut, AI Kamyeksiang ya, dan Bu Lihwa. Wah, luar biasa. Sudah 29 tahun ya, mengikuti Komisi Wanita, sebuah perjalanan yang panjang. Bukan hal yang mudah untuk dapat mengikutinya. Banyak suka duka yang kita alami selama 29 tahun. Kepengurusan silih berganti. Ibu Kamyeksiang dan Ibu Lihwa salah satunya adalah dulu ya pengurus Komisi Wanita juga ya Ai ya. Puji Tuhan, luar biasa, tepuk tangan untuk Ai Kamyeksiang yang sudah setia. Bu Lihwa juga tetap setia ya untuk mengikuti Komisi Usia Indah, Komisi Wanita ya. Walaupun sudah di usia indah gitu ya. Tapi tetap setia ikut Komisi Wanita ya Ai sampai sekarang ya. Nah, jadi kita adalah wanita-wanita yang setia beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan ya. Mari kita akan bersama-sama menyaksikan warta hari ini Komisi Wanita yang ke-29. Ya, untuk warta yang pertama kami mengucapkan selamat datang bagi rekan-rekan wanita yang baru pertama kali hadir dalam persekutuan ini. Kami menyambut dengan sukacita kehadirannya dan kami menantikan kehadirannya kembali bulan depan. Boleh silakan yang bawa temannya, yang bawa saudaranya ikuti Komisi Wanita yang baru kali ini hadir. Adakah? Coba lihat kanan kirinya. Ada? Kalau Ibu Asyat di sampingnya udah pernah Ibu ya? Waktu itu pernah ikut Komisi Wanita di depannya Bu Cilili? Pernah ya? Tapi udah lama sekali ya, puji Tuhan bisa ikut lagi tahun ini ya. Ya, kemudian yang kedua Komisi Wanita bulan Juni bulan depan akan diadakan pada hari Kamis 18 Juni maksudnya ya 2026
jam 7 malam, pembicara Guru Injil Ripka dengan tema wanita yang bijaksana. Waduh, ini berat juga ya temanya ya. Apakah kita sudah menjadi wanita-wanita yang bijaksana? Nanti kita akan sharingkan bersama di dalam sharing kelompok. Diharapkan semua sahabat-sahabat wanita bisa ikut ya. Bagaimana kita membagikan hidup kita sebagai wanita-wanita yang bijaksana. Ya, demikian warta hari ini. Dan tahun ini Bapak Ibu Saudara ada yang berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Apakah sahabat wanita bisa merasakan itu gitu ya. Tahun ini ada apa yang berbeda? Ya. Malam ini ketua komisi wanita kita tidak hadir bersama-sama begitu ya. Saudara perhatikan kok dari tadi nggak ada Cisiatmo, kemana ya Cisiatmo ya? Bu ketua kita yang selalu hadir dan membawakan kata sambutannya begitu ya. Tapi hari ini saya membawakan kata sambutan. Ya, jadi ketua komisi kita Ibu Siatngo saat ini sedang berada di Kalimantan Barat ya, di Singkawang karena mamanya sedang sakit drop ya. Tapi puji Tuhan kemarin kita sudah dengar berita kabarnya mamanya sudah mulai membaik dan bisa kembali dari dirawat di rumah sakit, sekarang sudah kembali rawat jalan di rumah. Saya yakin dan percaya itu karena kekuatan kuasa Tuhan dan kebersamaan ketika dihadiri oleh anak-anaknya ya. Dari Jakarta bisa datang, wah pasti senang ya, pasti merasakan damai sejahtera. Nah inilah satu pengorbanan seorang ibu yang meninggalkan anak dan suaminya untuk mengurus mama tercinta. Itulah fungsi seorang ibu dan juga seorang anak yang mengasihi ibunya. Tapi walaupun beliau tidak hadir, juga menyampaikan salam untuk kita semua, sahabat-sahabat wanita tercinta terkasih di GKJ Sunter. Ya. Dan kemudian kami juga berterima kasih untuk semua sahabat wanita yang hadir pada malam hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Puji Tuhan, terima kasih untuk kehadirannya, kita bersuka cita bersama-sama di Komisi Wanita. Dan juga terlebih untuk Komisi Usia Indah, paduan suaranya yang sudah hadir bersama-sama memberikan persembahan pujiannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati suatu teladan yang indah bagi kami sahabat-sahabat wanita untuk kita juga tetap setia ya untuk melayani Tuhan. Juga terima kasih paduan suara Komisi Wanita ya, boleh bersama-sama ya, kerinduan kami supaya paduan suara Komisi Wanita ini lebih banyak lagi sahabat-sahabat wanita yang ikut serta ya. Silakan yang belum ikut bergabung di Padus Komisi Wanita, Usia Indah udah lebih banyak ya jumlah paduan suaranya. Ayo Komisi Wanita juga tambah lagi ya, supaya kita bisa ikut bersama-sama dalam paduan suara Komisi Wanita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan tentunya pada hari ini kita juga akan menyaksikan reviewnya ya. Bulan yang lalu itu kita mengadakan lomba. Masih ingat nggak sahabat wanita? Merayakan HUT yang ke-29 ini kita merayakan dengan mengadakan lomba drama dan lomba susun ayat. Ternyata ibu-ibu juga tidak kalah semangatnya ya menyusun ayat. Walaupun ada yang, oh ini terbolak-balik nih ayatnya nih ya. Tapi tetap semangat ya. Boleh kita lihat reviewnya seperti apa ya yang ibadah Komisi Wanita bulan lalu. Boleh ditampilkan, Sedwi. Ya ini bentuknya agak kecil gitu ya, soalnya dari handphone gitu. Nah ini dramanya. Nah ya. Drama singkat tentang perempuan Samaria, tentang Maria dan Marta, tentang badai ya, Yesus menghentikan badai ya. Kelompok satu mana kelompok satu? Mina ya, Mina drama tentang apa? Tentang perempuan Samaria ya yang datang ke sumur. Kelompok 2 Ibu Siatngo ceritanya tentang apa, masih ingat? 5 roti dan 2 ikan. Waduh, itu ada kelompoknya, Bu Iem juga ada di situ ya Bu Iem ya. Bu Rebeka juga. Kelompok 3 Ibu Lisa, kelompoknya tentang
Orang Samaria yang murah hati kalau nggak salah ya, orang Samaria yang murah hati. Waduh, totalitas sekali ya. Terus kemudian kelompok 4 Ibu Akian ceritanya tentang Maria dan Marta ya. Kelompok 5 tentang Yesus menghentikan badai ya, luar biasa sekali ya, untuk semua lomba-lomba yang diadakan semua dapat berjalan dengan baik. Dan hari ini kita akan membagikan hadiahnya ya ibu-ibu. Biasa ibu-ibu tuh nggak jauh-jauh dari yang namanya sembako-sembakoan lah ya, itu memang kebutuhan sehari-hari begitu ya. Nah kita akan memberikan hadiahnya dan terlebih dahulu kita juga mengucapkan terima kasih kepada Pendeta David Purnomo yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanan dan keluarga. Kami juga memberikan ucapan terima kasih, boleh diwakilkan oleh Ibu Mina sebagai pengurus. Pak, silakan maju ke depan untuk dapat memberikan persembahan kasih dari Komisi Wanita. Foto dulu ya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya kita akan bacakan nih, deg-degan juga ya, siapa sih, soalnya bagus-bagus semuanya. Nanti saya akan beritahukan nama-nama kelompoknya ya, supaya nanti yang dipanggil, misalnya kelompok ini maju ke depan ya sama anggota-anggotanya ya. Supaya nggak lupa nanti saya akan sebutkan sebentar ya. Oke, untuk hadiah harapan yang kedua, harapan 2 ya. Jadi hadiah ini gabungan dari lomba susun ayat dan lomba dramanya ya. Jadi bukan cuma satu lomba saja, diakumulasi dijadikan satu begitu ya. Nah tapi yang penting bukan yang kalah atau yang menang, yang penting adalah partisipasi kita merayakan HUT Komisi Wanita. Dengan jumlah nilai 285 diraih oleh kelompok 2. Iya, silakan maju ke depan kelompoknya Ibu Siatngo. Kelompok 2 itu ada 9 orang ya. Ada Ibu Siatngo, Ibu Iem, Ibu Lili. Mas, maju silakan maju. Ayo, mau dibagi hadiah. Ibu Mina Alip ya. Ibu Paulicu, Meli, terus Aiun Aiki, Ibu Rebeka. Ya silakan maju ke depan. Boleh ditemenin ya. Bu Meli juga ada ya. Oh iya, oke silakan maju ke depan. Teman-temannya silakan maju. Ada EN juga ya. Tolong dibagikan pengurus ya. Boleh dibantu Bu Tias, Bu Mina. Agak ke sebelah sana AI. Oh AI. Ke sebelah kanan, geser kanan. Ke kanan, ke kanan, ke kanan. Iya. Oke. Kita bagikan hadiahnya. Terima kasih untuk partisipasinya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, murah meriah tapi sangat bermanfaat ya. Jangan dilihat dari nilainya, tapi lihatlah dari ungkapan kasih ya dari Komisi Wanita untuk pemenang harapan yang kedua. Silakan berfoto bersama. Ya, silakan. Nah, kata hadiahnya. Ya, oke, terima kasih Tuhan berkati. Kita langsung saja selanjutnya juara harapan yang ke-1 dengan nilai 290, beda-beda tipis nilainya ya. 290 diraih oleh kelompok 3. Kelompok 3, Ibu Lisa kelompoknya, mana ketuanya hadir apa enggak ya? Ibu Lisa itu kelompoknya Ci Yuliana, ada Elizabeth, ada Citina, ada Ci Esterly, Selin, dan Devi, Karis, dan Ibu Asien ya. Silakan maju ke depan, mari silakan. Boleh dibantu Ci Acang ya. Oke. Agak ke sebelah kanan sedikit.
Ya, ke kanan sedikit ya. Geser-geser ke kanan, Karis, Devi. Ya. Kanan-kanan ya. Oke. Sudah cukup? Oke, Ci Aceng boleh foto sama-sama. Mina juga di sini boleh lihat. Ya. Oke. Diangkat hadiahnya. 1. Ya, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk hadiah juara ketiga dengan nilai 295 diraih oleh kelompok 4. Ibu Akyan, Ibu Tias. Ya, Ibu Tias ya, bareng ya. Kelompoknya ada Ibu Sinta, ada Lause Dwi, ada Ci Akyan, ada Ibu Lani. Ibu Lani juga ikut ya. Ada Cinana ada enggak ya? Ya, ada Cifuifui. Cifuifui lupa ya. Ya, boleh agak ke kanan ya, ke kanan, ke kanan. Geser ke kanan. Ke kanan. Ini jumlahnya ada 8 orang ya. Nanti diwakili saja yang untuk Cinana ya. Ini ada 6 orang, ada yang kurang? Siapa lagi yang nggak datang? Ibu Sintia mana Ibu Sintia? Oh iya kelompoknya. Ya. 8 orang, kurang 1 ya, Ibu Nana nggak hadir ya, nanti diwakili. Oke, geser. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 4. Dan ini 2 kelompok ini sudah mulai deg-degan, kira-kira 1-2 siapa nih 1-2 gitu ya. Nah ingat dinilai dari waktu lomba susun kata, banyak benernya, dan kelompok yang lomba drama juga ya. Untuk juara yang kedua dengan nilai 300 diraih oleh kelompok 1. Udah saya tunjuk ya. Kelompoknya Ibu Mina ya. Ibu Mina dan anggotanya ada 10 orang, ada Elni, ada Ciami, ada Aika Mieksiang ya, sama Paula ya. Ada Ibu Sulis ya, waduh, ada Ibu Un Aihui, ada Siatli juga, ada Simu Angel, ya ikut ya. Dan ada Civivi ya, Civivi ikut Ci. Iya, oke silakan maju ke depan, di sebelah kanan masih kosong ya AI, sebelah kanan. Geser-geser, Ciami geser ya. Sulis agak geser ke kanan ya, geser ke kanan AI, ke kanan. Kanan saya, ya kanan saya, geser ke kanan ya. Terus. Siapa yang fotoin ini jadinya? Oh mana Ci? Oke. Asik, dapat hadiah juara kedua. Lihat ke depan semuanya. Angkat hadiahnya. Ya merapat, geser. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 ya, juara yang kedua. Jadi kelompok berapa juaranya sahabat wanita? Yang belum berarti kelompok 5, juara 1. Kelompok Ibu Ajang, jumlah kelompoknya ada 10 orang, ada Ibu Yani, Ibu Licu, Ibu Lihwa, Ibu Eli, Ibu Bong Oicin, Ibu Mei, Ibu Asian,
Ya, Bu Aswan, Econg Nini. Waduh, ini rombongannya banyak bantuan usia indahnya nih. Wow, luar biasa ya. Ya, oke. Selamat untuk kelompok 5. Wah, udah boleh untuk persediaan gula 1 bulan aman lah ya. Jangan lupa besok pagi sarapan mie gorengnya, jangan lupa bagi-bagi ya. Wah, agak geser ke sebelah kiri. Sekarang ke sebelah kiri, gesernya terus ya. Oke, juara 1. Ya. Senyumnya. Wah, ada 2 ternyata. Ya. Ya, selamat untuk kelompok 5. Nah, masih ada hadiahnya ya? Masih ada ternyata hadiahnya. Kita mau kasih hadiah juga buat jurinya ya. Jurinya mana Teti, mana Teti? Ah, Teti udah keluar dia. Ya. Jadi jurinya ada 2 orang, Teti dan saya. Kebagian ya. Diwakilin deh. Nah, ya. Ada 2 ya. Si Teti sama saya. Masih ada ya hadiahnya ya. Ini nih Sari ya. Oh iya, kemarin itu kita kan pakai baju dress code-nya kebaya ya, kebaya. Ibu-ibu ngerasa nggak kalau lihat nih ini siapa yang paling wah pakai kebayanya nih ya, ikut di Komisi Wanita dress code-nya kebaya lagi. Nah, kita mau lihat nih siapa nih yang menang yang dress code terbaik lah ya, begitu ya. Yuk, boleh ditampilkan. Lasedui, tampilkan ya. Ini dia yang pakai dress code terwah gitu ya. Heboh gitu ya. Ikut di Komisi Wanita. Ini generasi masa depan kita ya, Komisi Wanita ya. Nah, ada nggak ya dedeknya? Mana ya? Ada. Silakan maju, adek. Maju ya, Nila. Generasi Komisi Wanita yang akan datang. Naik sayang, naik sedikit. Iya. Oke. Ya, tepuk tangan untuk adik kita Rebecca. Wah, luar biasa sekali ya, ikut tampil dengan dress code. Tadinya kita mau tampilin video fashion show-nya ya, yang dia jalan tuh begini-begini, tuh cakep banget gitu ya, berani banget. Tapi udah tidak ada ya, tapi nggak apa-apa ada fotonya ya. Oke, terima kasih ya untuk semua sahabat-sahabat wanita yang sudah hadir dan berpartisipasi dalam memeriahkan HUT Komisi Wanita yang ke-29. Nanti setelah ibadah kita mau foto sama-sama di depan semua ya. Oke, sekarang kita akan bersama-sama merayakan HUT Komisi Wanita bersama-sama dengan pengurus Komisi Wanita dari hamba-hamba Tuhan. Silakan maju ke depan untuk kita potong kue dan tiup lilinnya. Ya, silahkan. Komisi Wanita pengurusnya maju ke depan.
Ya, langsung saja perwakilan dari Usia Indah, Komisi Usia Indah, AI Hon Pocin boleh maju ke depan. Ya, Pak David silakan mendampingi. Ya, kita mau nyanyi ya, nyanyi Selamat Ulang Tahun. Hamba-hamba Tuhan silakan Pak Yugo, Lose Dwi, ada yang bisa gantikan Willy? Ya, Helen ya. Cek. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan kau pimpin langkahmu. Komisi Wanita selamat ulang. Sekali lagi saya Sekali undang lagi semua berdiri ya, kita berdiri semua. AI Kami Action, boleh ikut sini AI. Ya, ikut maju sini. Buliwa, ya boleh maju ke sini. Pengurus-pengurus yang sudah. Ya. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. komisi. Komisi Wanita selamat ulang tahun. Komisi Wanita. Komisi Wanita selamat ulang tahun. Ya, kita mau berdoa dulu ya, Pak Bobi silakan doa dulu. Ya. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur buat kemurahan Tuhan. Hari ini Komisi Wanita GKJ Sunter boleh merayakan hari ulang tahun yang ke-29 tahun. Semua karena kemurahan Allah. Kami mau berdoa, Tuhan pakai Komisi Wanita ini untuk menjadi sarana yang dapat membawa para wanita diberkati, dimenangkan bagi Allah, supaya kehidupan keluarga mereka sungguh memuliakan Tuhan. Kami berdoa buat untuk pembina, rekan-rekan, pengurus, bahkan semua rekan Komisi Wanita, supaya bersatu hati terus maju bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan-Mu, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tiup lilinnya 1, 2, 3. Potong kuenya. 1, sama-sama Ai sini. 2, 3. Ya, Tuhan berkati. Terima kasih. Ya, yang di depan silakan duduk kembali, silakan ke tempat. Kita tetap berdiri, Bapak Ibu, kita akan bersama-sama selesai ya, doa berkat ya. Cek. Kita nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin.
Bapak Ibu, pulanglah kembali ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Lakukan firman yang telah engkau dengar. Alami Kristus dalam hidupmu dan ceritakan semua tentang kebaikannya. Terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dari Allah yang Maha Tinggi dan damai sejahtera di dalam Kristus Putra Allah, di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang terus membimbing kehidupan kita. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Amin. Silakan duduk saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.